Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, anak-anakku apa kabar? Semoga senantiasa kalian sehat walafiat. Jangan lupa kita senantiasa menjaga kepribadian kita, menjaga kesehatan kita. Jika misalkan keluar kita senantiasa memakai masker, ya senantiasa cuci tangan, ya demi menjaga kita terkena dari COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini ya, Bapak di awal pembelajaran kita sama-sama mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga senantiasa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, bekal untuk kita di masa yang akan datang. Baik, materi kita hari ini anak-anak adalah tentang iman kepada hari akhir ya. Di mana iman kepada hari akhir itu adalah bagian daripada rukun iman yang kelima. Ya, yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Anak-anak, kompetisi dasar yang harus kita pahami, kalian pahami khususnya, yaitu tentang memahami pengertian beriman kepada hari akhir, dalil atau bukti serta tanda-tanda dan peristiwa yang berhubung dengan hari akhir tersebut. Indikatornya ada 5. 1. Meyakini akan adanya hari akhir, menyebutkan tanda-tanda hari akhir, memahami pengertian beriman kepada hari akhir, menyebutkan dalil tentang beriman kepada hari akhir, menyebutkan hikmah-hikmah beriman kepada hari akhir. Tujuannya pembelajaran kita menyebutkan tanda-tanda hari akhir, memahami pengertian beriman kepada hari akhir, menyebutkan nama-nama setelah hari akhir, menyebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, di bawah Bapak akan menayangkan video yang harus kalian amati, ya, yang harus kalian amati. Silakan perhatikan tayangan video yang akan di bawah Bapak tayangkan dengan secara seksama, ya.
mengamati video di atas, ya, mungkin dalam benak kalian timbul sebuah unek-unek, sebuah pertanyaan, ya. Apa yang bisa kalian dapatkan dari tayangan video tadi? Silahkan kemukakan pendapat kalian masing-masing, ya. Pendapat itu boleh dari satu orang, ya. Nanti Bapak akan ngecek, siap-siap, ya, videonya. Jangan lupa hasil daripada tayangan tadi ditulis di buku tugas. Nanti buku tugasnya difoto, setelah difoto kirimkan tapi via GCR, ya. Nah, kita sekarang memasuki kepada materi inti daripada iman kepada hari akhir, ya. Iman kepada hari akhir itu adalah mempercayai sepenuh hati, meyakini bahwa alam semesta ini dengan segala isinya itu akan mengalami kehancuran. Kita ini hidup di dunia ini hanya sementara, ya, bukan akan hidup selama-lamanya. Kita akan meninggalkan alam panah ini dengan berbagai amalan kebaikan, ya, khususnya kita sebagai umat Islam. Bagaimana untuk ketika kembali kepada Allah itu kita senantiasa untuk memperkaya diri dengan kebaikan, memperkaya diri dengan kajian-kajian Islami, tolab ilmi. Kenapa? Orang yang tidak percaya kepada hari akhir itu disebut orang kafir. Dan malaikat yang meniup sang sakala, ya, yang akan meluluhlantakan itu adalah malaikat Israfil. Itu ada sebagai tugasnya. Bahwa jangan sampai kita ini terlena. Dalam Al-Quran dijelaskan la'ibun wala nahbun. Kehidupan dunia ini hanya kehidupan yang sementara, sendah gurau, main-main. Intinya kita hidup di dunia ini hanya ngontrak. Orang ngontrak, yang namanya orang ngontrak itu senantiasa kapanpun ketika harus pergi, harus meninggalkan, ya kita harus siap. Ya, dengan apa siapnya? Ya sudah barang tentu dengan amalan-amalan kebaikan. Nah ini anak-anak, ya. Jadi kita harus mengimani. Ada dalilnya. Contoh kita ambil dalil, lihat dalam surah Al-Qari'ah bagian juz dari 30. Mungkin di antara anak kalian semua udah kelas 3 SMP ini tidak asing lagi dengan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu kan mengandung hari kiamat. Itu bukti dalam Al-Qur'an hari kiamat itu sudah disebutkan. Ya. Bukan Al-Qari'ah saja, Al-Qari'ah hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Ya. Bukan hanya Al-Qari'ah, surah Al-Jaljalah menerangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Alam bumi ini akan digoncangkan. Perut isi bumi itu akan oleh Allah keluarkan. Maka kita harus percaya, ngeri. Kalau tadi dalam tayangan video di atas ngeri enggak? Seandainya itu hanya gambaran. Hanya gambaran. Gambaran yang sesungguhnya lebih ngeri lagi daripada tayangan video yang tadi Bapak tayangkan. Ya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa dekat kepada Allah. Karena kita itu diciptakan oleh Allah illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Sholat 5 waktu jangan dilewatkan, berbuat baik jangan dilewatkan, itu seperti itu, ya. Jadi yang selanjutnya dari ayat yang tadi, ya, ayat yang Bapak bacakan ada tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda kecil dulu. Kita perhatikan tanda-tanda. Yang pertama, manusia bermegah-megahan dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang kaya diberi hidup yang enak, serba ada, tidak kekurangan. Kita tafakuri hari ini. Apakah manusia itu lebih banyak di jalan Allah dengan menafkahkan sebagian harta rizkinya untuk infak, sodako, menyantuni anak yatim, atau lebih mengedepankan, melupakan Allah? Artinya tidak
memberikan rezeki yang dia punya, berbagi, tidak mau berbagi. Nah ini tanda kiamat kecil. Yang kedua, seorang anak yang durhaka pada orang tuanya, sudah jelas. Realita real kenyataan di lapangan hari ini coba. Apalagi dengan sekarang COVID-19, ya, COVID-19, dunia kerja semakin sulit, mencari kerja kemana-mana semakin sulit, harus memakai uang. Ketika misalkan orang tua kita tidak punya, bahkan anak sampai misalkan banyak di berita-berita anak yang membunuh orang tua, ya, menghakimi orang tua. Nah itu nggak boleh. Karena orang tua, ya, kedua orang tua adalah yang harus ditaati dan dihormati. Perintahnya, yang lebih utama dilakukan perintahnya itu adalah orang tua. Diikuti perintahnya selama perintah itu tidak keluar dari syariat-syariat Islam, tidak keluar dari real ajaran Islam, kita selalu ini. Itu lebih utama. Sesibuk apapun orang tua adalah segala-galanya. Bahkan dalam berbicara pun Bapak mengingatkan, wala taqulunna uffin. Janganlah kita berbicara kepada orang tua itu dalam Al-Quran uffin. Uffin itu adalah kalimat Misalkan kalian disuruh membeli ke warung, misalkan membeli apapun, kalian mah nggak mau. Nah itu itu nggak boleh. Itu kepada orang. Yang ketiga selanjutnya zina mulai merajalela. Masya Allah. Coba kita perhatikan hari ini. Ya, zina sudah merajalela dimanapun. Ya, itu tanda kiamat kecil. Anak yang masih sekolah, ya, putus sekolah karena menikah duluan karena apa? Hamil duluan. Ini tanda kiamat kecil. Lihat di sekitar kita. Yang paling terpenting yang keempat itu apa? Ilmu agama tidak dianggap penting. Masya Allah. Di COVID-19 ini Bapak berharap walaupun kita sekolah daring, serba daring, seapapun daring dengan jarak jauh, tapi Bapak nitip, ya, Bapak nitip yang namanya ngaji, mencari ilmu agama, terus. Misalkan kalian takut, tetap mengaji di rumah. Membuka HP itu bukan hanya dipakai bermain game dan lain sebagainya, tapi buka kajian-kajian Islam. Ya, yang walaupun kita sedang COVID-19, kita senantiasa, ya, menggali pengetahuan tentang ajaran. Yang terakhir, manusia kembali menyembah selain. Ya, manusia menyembah selain Allah itu sudah ada pada zaman dahulu. Ya, coba lihat. Dari dulu ada. Ya, yang menyekutukan Allah, mencari kekayaan dengan jalan yang salah. Itu tanda kiamat. Nah, selanjutnya, tanda-tanda ke hari akhir itu ada kiamat, tanda-tanda kiamat besar. Tadi kiamat kecil. Yang pertama terbelahnya. Ya, tapi kalau bulan terbelah, bulan yang awalnya bulat indah menjadi terbelah itu adalah salah satu faktor dari tanda akhir zaman. Yang selanjutnya matahari terbit dari sebelah barat. Ya, sekarang ada dari utara, dari sebelah barat. Yang selanjutnya ketika keluar duhon, yaitu kabut hitam duhon itu. Ya, hitam melekat tetapi seperti siang tapi seperti malam. Nah itu pasti tanda kiamat besar. Sering gempa bumi, kita rasakan hari ini. Ya, ujian bagi kita, bagi negara Indonesia hari ini yang diuji oleh Allah dengan COVID-19. Coba lihat apa manusia, ya, bergeletakan menjadi mayat di mana-mana. Itu hanya Allah sedikit hanya mengasihi hanya virus dari virus. Tapi bagaimana tanda akhir? Ya. Yang kelima, keluarnya hewan dari perut. Ya, disebut Dajjal mungkin. Ya. Dajjal itu adalah salah satu makhluk Allah, ya, yang setiap sekarang juga dia sedang merangsak naik untuk hadir ke permukaan bumi, tapi Dajjal selalu hilang lagi ke bawah tanah setiap dia mendengarkan kalimat azan.
Jikalah misalkan kalimat adzan masih terdengar oleh telinga kita, di masjid-masjid, di musola-musola masih ada orang yang mengumpulkan, insya Allah, ya, maka kita akan senantiasa dijauhkan oleh Allah dari apa? Ya. Karena itu, kalau misalkan adzan sudah tidak dikumandangkan, yang namanya dajjal itu, ya, hewan yang ada di perut bumi akan keluar. Yang terakhir, keluarnya api dari dasar bumi. Itu sudah digambarkan dalam surah Al-Zalzalah. Ya, gunung-gunung nanti meletus, gunung Krakatau, ya, abu vulkaniknya juga terasa oleh kita dulu pada tahun 2008. Ya, nah ini salah satu tanda daripada tanda-tanda hari. Nah, selanjutnya nama-nama setelah hari akhir. Setelah kehidupan dunia ini, mungkin manusia banyak bertanya, kemanakah kita selanjutnya? Alam apa? Kita ini alam di dunia. Ya, dari alam batnun, alam perut selama berapa bulan? 9 bulan, lahir ke alam dunia, ya. Hidup di alam dunia, kita nggak akan selama-lamanya. Tapi kita akan kembali kepada Allah yang disebut dengan mati. Ada dalam Al-Quran kalimatnya, inna lillahi wa inna ilaihi roji. Yang pertama, alam apa yang akan kita lewati? Yang disebut alam barzah. Ya. Apa itu alam barzah? Ya. Alam barzah itu adalah alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Ya. Alam barzah ada sekatnya alam dunia dan akhirat. Manusia yang singgah di sana, ya, manusia yang singgah di sana itu adalah manusia yang sudah hubungan putusnya hakul adami. Setelah alam dunia, alam barzah. Yang membedakan manusia yang mana yang tadi sekatnya antara alam dunia dan alam akhirat. Makanya dalam hadis dikatakan ada 3 perkara yang tidak akan terputus. Ya. Walaupun seorang anak Adam itu sudah apa? Sudah meninggal. Satu, apa? Sedekahun jariyatu. Kebaikan sedekah, rajin berinfak, rajin bersedekah, ya. Selalu menyantuni anak yatim. Nggak akan terputus. Apalagi berinfak untuk mendirikan masjid. Man bana masjidan fi dunya, banallahu masjidan fil akhirah. Apalagi infak untuk insya Allah. Infak jariah sedekah jariah kita itu akan senantiasa ngocor nanti. Yang kedua alam ba'as. Alam ba'as itu apa? Dibangkitnya manusia di alam kubur. Ya, dibangkitkannya manusia di alam kubur. Manusia dibangkitkan oleh Allah di alam kubur dengan berbagai bentuk bagaimana amalnya nanti ketika di dunia. Ibarat apa itu kecambah. Tahu ya kecambah ya? Toge. Nah itu akan seperti itu. Dibangkitkan oleh Allah. Kemana kita? Yang ketiga, yaumul mahsyar. Yaitu hari di mana berkumpulnya manusia. Berkumpulnya manusia. Yang nantinya untuk apa? Di alam mahsyar melihat semua bagai bentuk manusia dengan berbeda-beda bagaimana amalnya. Terus dia yaumul mizan, hari pertimbangan amal. Disinilah menentukan buku amal kita selama di dunia. Apakah buku amal kita di dunia itu adalah penuh dengan sebuah kebaikan? Maka jika amal kita di dunia ini itu penuh dengan sebuah kebaikan, maka insya Allah ya akan diterima dengan tangan kanan. Tapi sebaliknya, jika selama di amal timbang yang hari timbangan itu ada amal kita lebih kepada keburukan, maka kita akan menerima apa? Menerima buku itu dari tangan. Nah ini. Jadi penentuan itu ya bagaimana amal kita. Bekal kita hari ini. Maka senantialah kita di alam dunia ini untuk apa?
untuk melakukan sebuah kebaikan. Karena apa? Yaumul mizan, yaumul pertimbangan hisab. Di mana perhitungan menjadi tempat yang perhitungan amal manusia selama hidup. Di situ. Baru di situ ditentukan ada jalan Shiratal Mustaqim. Dalam sebuah Shiratal Mustaqim itu di sini penentuannya ada untuk apakah surga dan neraka. Karena Shiratal Mustaqim itu diibaratkan rambut satu dibelah menjadi 7. Bayangkan, rambut satu dibelah menjadi 7. Kecil, rambut satu itu kecil. Dibelah menjadi 7. Dan orang yang menyeberang Shiratal Mustaqim itu bagaimana amalnya? Ada yang secepat kilat. Orang yang secepat kilat itu menyeberang Shiratal Mustaqim itu adalah dia orang yang senantiasa menjadi muadzin adzan. Adzan 5 waktu mengingatkan orang sholat. Panjang Shiratal Mustaqim itu adalah perjalanannya berapa lama? Shiratal Mustaqim perjalanan 1000 datar, 1000 nanjak, naik, 1000 turun, 3000 tahun. Ya. Satu hari di akhirat perumpamaannya adalah 1000 tahun di dunia. Nah ini ya. Makanya kalian harus mengenal nama-nama setelah perjalanan hidup kita itu akan kemana. Jangan merasa bahwa hidup kita akan selama-lamanya di dunia ini. Ya. Akhir dari pembelajaran, pemaparan yang tadi Bapak sudah sampaikan, tibalah pada hikmah. Apa yang akan harus kita pelajari hikmah dari materi? Yaitu mendorong umat muslim memperbanyak amal kebaikan. Sholat, Bapak pesan kepada kalian, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Itu kuncinya. 2, gemar membelanjakan harta jalan. Seandainya ibu kalian, ayah kalian diberikan rezeki yang lebih, segala ada, lihatlah tetangga. Berbagi dengan tetangga. Berbagi dengan teman-teman. Mendorong, yang ketiga, menghindari perbuatan buruk. Nyontek ketika di sekolah, mencuri bukan hak milik kita, apalagi korupsi. Nah ini, jauhkan hal-hal itu dari diri kita. Yang keempat, hidup tidak bermegah-megah. Serta tidak dengki, iri terhadap kenikmatan yang orang. Terima apa yang rezeki oleh Allah berikan kepada kita. Jangan melihat orang, oh dia itu kebeli motor dan apa lain sebagainya. Jangan melihat orang. Tapi terima apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang keempat, menenteramkan batin, kesabaran menghadapi segala macam ujian cobaan. Ya, ini dari materi. Nah, dari pemaparan tadi, Bapak ingin tes formatif ya. Nanti jawabannya tugas hari ini ya. Jawabannya itu kalian kirim ya. Dikirimkan lewat KCR. Disatukan dengan analisis video yang tadi ya. Ya. Jangan lupa, alhamdulillah pertemuan kita hari ini akhiri dengan bacaan Kibatul Majlis. Kita sama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Senantiasa jagalah kesehatan, cuci tangan, memakai masker. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.